Episode 2221. Yah, kita menang. Melihat pemandangan mengejutkan dalam pesona tersebut, sedikit air mata muncul di wajah Xiao Yi Junmei, hidungnya memerah, dan kesedihannya tidak dapat dihentikan. Di penghalang altar, Xiao Yan dan Qianqin masih berbicara beberapa patah kata, tetapi saat ini, semua orang tahu bahwa kontes pemilihan ini telah berakhir. Kakak kedua, sebelum melakukan tindakan lain, Xiao Yi melangkah keluar dan langsung datang ke sisi Xiao Yan dalam pesona. Pada titik ini, tidak perlu melanjutkan. Selanjutnya, Putri Peri telah berkultivasi sejak kecil dan mempelajari budaya dan seni yang luhur. Meskipun dia mendominasi dan agresif, dia sangat terbuka terhadap kemenangan dan kekalahan. Melihat kedatangan Xiao Yi, awalnya Xiao Yan ingin bertahan beberapa saat, namun sayangnya rasa lemah yang terpancar dari tubuhnya membuat kaki Xiao Yan menjadi lemas dan ia langsung berbaring di bahu Xiao Yi. Menggunakan begitu banyak daya sekaligus, bebannya terlalu besar. Xiao Yan berkata sambil menyeringai, lalu berbaring telentang, perasaan kering yang sangat menakutkan muncul di inti pertempuran, dan bahkan kekuatan neraka bergetar di tubuh, dan 5 jari yang tampak seperti tulang, sangat buruk. Harus kuakui, kamu adalah orang terkuat yang pernah kutemui. Jika kamu benar-benar memasuki reinkarnasi, aku tidak bisa menjadi lawanmu sama sekali. Saya menantikan hari ketika Anda memasuki reinkarnasi. Qianqin menyapu sisa energi di sekujur tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan adalah musuh yang sejati dan kuat, orang terkuat yang pernah dia temui sejak zaman kuno. Ngomong-ngomong, berani bertanya pada Putri Qianqin ada apa di bawah mahkota Raja Naga Tamil. Pada akhirnya, Xiao Yan berbicara dengan lemah. Kesembilan Raja Naga itu perkasa dan perkasa, bukan karena Xiao Yan mendambakan kekuatan badai, melainkan ingin mencari jejak Raja Naga Baxia melalui Raja Naga Tamil. Kekuatan Raja Naga Badai diperoleh secara kebetulan saat aku masih muda. Adapun jejaknya, bahkan aku tidak bisa melacaknya. Tetapi dia harus memiliki hubungan yang mendalam dengan tahta suci atau keluarga malaikat. Putri Qianqin menggelengkan kepalanya dan langsung mundur dari penghalang. Kompetisi sudah berakhir. 3 suku besar telah hancur total, dan jelas ada calon Raja Peri Api berikutnya. Semuanya, keberatan apa lagi yang kamu miliki? Menyaksikan akhir lelucon di lapangan, tetua kedua Malin melangkah keluar, dan api coklat di sekujur tubuhnya miring keluar seperti arus hangat, memperbaiki penghalang altar suci yang rusak ini, dan suara perkasa itu mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan semacam ini, hanya paksaan mengerikan yang datang dari yang tak terlihat, membuat orang bergidik, layak menjadi pemimpin para peri api. Alice ada di sini, selamat untuk Tuan Muda Yi. Qianqin juga ingin memberkati Tuan Muda Yi terlebih dahulu. Tetua kedua Malin baru saja jatuh, dan kedua putri Alice dan Qianqin membungkuk dengan anggun, meskipun mereka telah melepaskan prasangka mereka berkata perlahan. Selamat, Tuan Yi. Ketika pembangkit tenaga listrik elf yang mengawasi di belakang mereka mendengar kata-kata itu, mereka juga menundukkan tangan mereka satu demi satu. Tetua kedua, kakak kedua saya terluka parah sekarang. Mari kita bawa dia menanganinya secepat mungkin. Saya tidak terburu-buru. Menghadapi dukungan dari begitu banyak orang berkuasa, Xiao Yi tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata kepada tetua kedua di sampingnya, sangat mendesak. Orang ini, mungkinkah hidup dan mati manusia lebih penting daripada status terhormat Raja Peri Api berikutnya? Raja Peri Api, generasinya adalah orang paling kuat di atas reinkarnasi tingkat kelima. Selain mengendalikan seluruh keluarga elf, itu sudah cukup untuk berdiri di antara jajaran teratas di dunia 1000 besar. Banyak orang yang melihat penampilan Xiao Yi, dan hati mereka sudah gatal, tetapi mereka tidak berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Ya, Alice, Qianqin, Marvin, 3 suku besar hancur, masukkan kekuatanmu ke peri api kami, dan kami akan melanjutkan upacara kanonisasi dalam beberapa hari. Penatua kedua Malin membawa Xiao Yan dan Xiao Yi, mengubahnya menjadi meteor, dan terbang menuju bagian bawah altar peri. Roh Kudus berdiri di titik tertinggi, sedangkan markas besar keluarga peri api berada di bagian bawah altar peri. Ini markas peri api kita. Biarkan aku mengantarmu ke apotek. Yao Lao Gui memiliki banyak ramuan bagus, yang bisa mempercepat penyembuhan lukamu. Penatua kedua Malin berjalan perlahan dan memimpin mereka berdua. Melihat sekeliling, markas besar klan peri api terletak jauh di tengah hutan yang makmur. Itu cerah dan penuh kehidupan. Tanahnya ditutupi lapisan batu aneh seperti batu akik. Hutan menyatu dengan alam. Sebagian besar bangunan di hutan itu mewah, tetapi lebih banyak bangunan yang dibangun satu persatu. Bagian tengah pepohonan di langit, di atas dahan. Daun hijau, nafas kehidupan, dan memang kata elf sangat serasi. Pohon kehidupan kuno para elf juga merupakan tempat suci sejati di antara para elf. Saat ketiganya berjalan seperti ini, mereka segera sampai di suatu tempat jauh di dalam hutan, dikelilingi oleh api berwarna coklat. Seluruh tubuhnya bulat, dan tidak ada pohon atau rumput liar dalam jarak 100 meter. Hanya ada sebatang pohon kuno setinggi 1000 meter yang berdiri di atasnya. Di atas pepohonan kuno, garis-garis seperti tubuh manusia muncul, dengan beberapa fluktuasi kuno dan misterius. Pada saat ini, di atas pepohonan kuno, serangkaian rumah kayu yang indah muncul, tetapi di kaki pepohonan kuno, terasa aneh. Jejak tanda hitam muncul, dan tanda hitam itu terasa pusing hanya dengan melihatnya. Yao tua, bukakan pintunya untukku.
Penatua kedua Malin memimpin mereka berdua dengan mudah, dan sampai ke puncak pohon kehidupan kuno, dan merobohkan rumah kayu keempat dari atas. Ini adalah pohon kehidupan kuno, tempat tinggal para elf selama beberapa generasi. Berkultivasi dan mundur di sini memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan karena pohon kuno ini, rumah kayu di sini memiliki misteri lain, karena rumah kayu adalah ruang terpisah, untuk kita para elf tempati. Xiao Yi menjelaskan. Ternyata ada tempat yang bagus. Xiao Yan mengangguk, menghadap ke ruang di sini, bahkan Xiao Yan sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, tetua kedua, bagaimana dengan tetua pertama dan patriark, bukan? Saat menjelaskan kepada Xiao Yan, Xiao Yi tiba-tiba teringat sesuatu, menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu menatap ke arah tetua kedua Malin. Berdasarkan pengalaman dan catatan masa lalu, setiap pemilihan pemilih akan dipimpin oleh sesepuh pertama, kenapa kali ini giliran sesepuh kedua? Mungkinkah memang ada masalah lain dalam diri para peri api? Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku pulih dari lukaku dulu. Lagi pula, kalian berdua harus bekerja keras untuk sementara waktu. Jangan malas. Ditunjuk oleh Xiao Yi, tetua kedua Malin tersenyum ringan, tapi sepertinya ada niat jahat dalam senyuman itu. Penatua kedua Malin tidak terkejut dengan pertanyaan Xiao Yi. Bagaimanapun, orang ini adalah raja berikutnya dari klan peri api. Segel reinkarnasi dan kekuatan api suci sudah cukup untuk mengetahui semua bencana yang terjadi selanjutnya. Tapi langkah selanjutnya mungkin adalah puncak sebenarnya dari para peri api. Episode 2222. Saya datang. Tetua kedua, kamu tidak perlu bersikap begitu kejam setiap saat. Pintu kayu di ruanganku mahal untuk dibangun. Berapa kali kamu memecahkannya? Ketika telapak tangan Malin terus memukul rumah kayu keempat di atas pohon kuno, sebuah suara tua terdengar dari sana, dengan sedikit ketidakpuasan dan kebencian. Mencicit. Pintu kayu itu memiliki pola yang sangat misterius. Jika tidak pintar, mungkin akan sangat sulit untuk dibuka. Saat ini, pintu kayu dibuka secara diam-diam oleh sosok di dalamnya. Apakah kamu tidak pergi untuk memimpin kontes pemilihan? Kenapa kamu bebas datang ke tempatku? Mendorong pintu dan berjalan keluar, pintu kayu itu dipenuhi dengan kekuatan ruang seperti pusaran kecil, dan seorang elf yang tampak seperti manusia paruh baya berjalan keluar. Manusia elf ini terlihat sangat mirip dengan manusia, tanpa tambahan sudut, telinga lancip, bulu halus, del. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, mudah untuk mengira bahwa dia adalah manusia. Ada tamu di sini. Aku akan memberimu waktu sebatang dupa. Suara penatua kedua Malin turun dengan dingin, dan tiba-tiba tubuhnya dipindahkan dengan lembut, memperlihatkan dua orang di belakangnya. Senior Yao Laogui, ini saudara kedua saya. Dia terluka parah dalam kompetisi. Bisakah Anda melihatnya? Xiao Yi terlihat cemas, buru-buru berbalik untuk memperlihatkan sosok Xiao Yan, dan berkata. Jangan terlalu merepotkan, ayo selesaikan urusanmu secepatnya. Aku juga lega. Xiao Yan bersandar pada Xiao Yi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi. Saudara kedua, Yao Laogui adalah seorang apoteker terkenal di elf api kita. Keterampilan medisnya tidak ada bandingannya di dunia, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat, bukan? Hei, Xiao Yi menjawab. Lagi pula, meskipun peri api itu tirani, mereka masih memiliki penglihatan tentang pintu, jadi meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang begitu menakutkan, peri api tidak akan dengan mudah menjanjikan apapun. Hanya saja Xiao Yan adalah saudara keduanya. Kakak kedua telah datang jauh-jauh untuk membantunya. Meskipun dia tidak bisa memberikan apapun kepada saudara keduanya, dia tidak bisa membiarkannya kembali dengan tangan kosong, bukan? Batuk, Xiao Yi, kamu bergabung dengan saudara keduamu untuk menyakiti peri api kita. Sebelum percakapan antara Xiao Yan dan Xiao Yi selesai, Yao Laogui berkata sambil tersenyum. Suara Yao Laogui turun, Xiao Yi dan Xiao Yan memandang lelaki tua di depan mereka dengan takjub. Kekuatan jiwa dari alam Huayuan akhir. Suara yang begitu bersahaja membuat tubuh Xiao Yan bergetar seperti sengatan listrik, terutama istana spiritual di tubuhnya, yang justru mengirimkan jantung berdebar dan gemetar yang sangat hebat. Baiklah, cepatlah, kalau tidak aku akan khawatir, desak penatua kedua Malin. Masuklah, dua pria kecil yang menarik. Setelah itu, ruangan keempat dari pohon kehidupan kuno ditutup, dan semua orang juga tenggelam di dalamnya, tetapi akar dari pohon kehidupan kuno memiliki jejak udara hitam yang merembes keluar. Saya khawatir jika tidak diselesaikan, akan ada bahaya besar di sini. Cek, orang baik. Meskipun kamu memiliki teknik pembentukan tubuh yang kejam, kamu jelas tidak takut mati. Daging dan darah di telapak tanganmu kabur, dan hanya tersisa 5 tulang dan jari. Jika kamu bertahan sebentar, bahkan Daluo Jinxian tidak bisa menyelamatkanmu. Baru saja berjalan ke rumah Yao Laogui, orang ini menurunkan Xiao Yan dan menatapnya dengan hati-hati, memandang Xiao Yan seolah-olah dia sedang mempelajari harta karun langka. Terutama Xiao Yan menggunakan telapak cakar naganya. Senior, aku kekurangan ki pertarungan di tubuhku sekarang, dan tubuhku penuh dengan bekas luka. Jika kamu terus seperti ini. Sudut bibir Xiao Yan pucat, sepertinya tidak disengaja. Aku akan memberimu pil pembayaran yang besar. Cairan penyembuh. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Yao Laogui membuang pil yang mengandung kekuatan kuat dari lemari obat di sampingnya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan terlepas dari apakah akan ada efek samping lainnya. Robek. Melihat ini,
Xiao Yan sekilas mengenali bahwa pil obat ini berada pada level terendah dari peringkat ke-6 peringkat abadi, dan bahkan pil suci peringkat ke-8 dicampur dengan begitu banyak pil. Dia segera duduk bersila dan bekerja keras untuk menyerap dan memurnikannya. Langkah ini membuat penatua kedua Malin menghela nafas sedikit. Benar-benar orang yang berani memberi makan, orang yang berani makan, dan siapapun. Saya khawatir tidak ada yang berani menelan dan menyerap kekuatan begitu banyak pil obat tingkat tinggi pada saat yang bersamaan seperti Xiao Yan. Orang ini, bernama Xiao Yan, mengalahkan Alice dan Qianqin dalam kompetisi dan membantu Xiao Yi mendapatkan gelar raja. Malin duduk di kursi kayu, memandang Yao Yao tua yang sedang mencari obat dan Xiao Yan yang sedang menyerap pil obat, dan berbicara dengan tenang. Oh, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Yao Lao Gui bergerak sendiri seolah dia tidak mendengarnya. Ngomong-ngomong, Qianqin masih memiliki kekuatan asal yang ditinggalkan oleh Raja Naga Badai Tamil, dan pada akhirnya, dia kalah dari orang ini. Penatua kedua Malin melanjutkan. Apa-apaan? Tunggu, Malin, jelaskan padaku. Hanya seorang pria yang belum memasuki reinkarnasi, dapatkah mengalahkan kedua putri mereka? Saat berikutnya, Yao Lao Gui kembali sadar, dan segera menatap Xiao Yan dengan mata terpejam dan beristirahat karena terkejut. Tepat, dan dia tidak hanya memiliki keberadaan api suci, tetapi juga memiliki aroma latihan yang dilakukan oleh Raja-Raja Suci, jadi sekarang masalah yang mengganggu keluarga kami, saya khawatir mereka perlu bekerja sama untuk menyelesaikannya. Malin menggelengkan kepalanya, seolah dia sangat senang dengan penampilan Yao Lao Gui. Tidak mungkin. Gulu. Yao Lao Gui tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya, dan kemudian tubuhnya langsung membeku di udara, menatap Xiao Yan dengan mata yang sangat aneh. Apakah Anda sama takutnya dengan melihat hantu jahat, atau bahkan sedikit bersemangat? Manfaatkan waktu ini, beritahu kami segalanya tentang peri api kami. Lagi pula, kami tidak punya banyak waktu, dan kami harus bergantung pada mereka berdua untuk hal berikutnya. Saat berikutnya, senyuman di wajah Malin menghilang seketika. Jelas sekali, ketika dia membicarakan masalah ini, bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan jantung berdebar-debar. Tapi, hal semacam itu tidak bisa diatasi dengan kekuatan tingkat keempatmu. Bahkan jika keduanya memiliki dua api suci, kekuatan mereka terlalu lemah. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan mati. Yao Lao Gui menggelengkan kepalanya dan memveto. Mari kita bicara, di antara pembangkit tenaga listrik yang terbangun di klan peri api, dengan kau dan aku menjadi yang terkuat dalam pertempuran, seharusnya ada harapan dalam bekerja sama dengan api suci mereka berdua. Kalau tidak, kamu juga tahu bahwa setelah hal itu berhasil, semua pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci mundur di elf api kita akan. Malin berkata dengan ketakutan, dan cahaya dingin di matanya muncul dengan niat membunuh, yang membuat aura di ruang ini gelisah. Baiklah, kalian berdua, dengarkan baik-baik. Apakah kamu penasaran mengapa Tetua Agung tidak maju untuk memimpin? Karena peri api masa kini telah menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Perang Dunia Pertama, peri api kami, dipimpin oleh Dewi Yaoji, bekerja sama dengan Raja Suci klan Xiao dan yang lainnya untuk menghentikan Perang Dunia, dan kemudian kepala klan peri api kembali ke klan, penyakit meninggal. Petik 2. Berdasarkan pencapaian besar Sang Patriark, kami menguburkannya di tengah sarang para elf untuk disembah dan didoakan oleh generasi mendatang. Sayang sekali kami meremehkan kekuatan klan jahat asing. Meskipun Sang Patriark telah meninggal, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya terakumulasi di tubuhnya. Kekuatan itu menggunakan metode jahat untuk menghindari deteksi kami. Pikiran jahat berakar di sarangnya, terlambat. Suara Yao Lao Gui penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Episode 2223. Tapi kekuatan besar dari Patriark Peri Api seharusnya tidak. Setelah Xiao Yan mendengar ini, kepalanya menunduk, seolah pemandangan ini jauh di luar kendalinya. Di tahun-tahun mendatang, para peri api lambat dalam memiliki patriark baru karena mereka tidak memiliki tanda patriark, tetapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki sarang elf untuk mundur tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan bahkan menggunakan rahasia klan, teknik untuk menelepon tidak berhasil. Penatua Agung harus memimpin dengan memberi contoh dan mendobrak sarang peri sendirian, tetapi menemukan bahwa sarang peri telah menjadi berasap, dan bahkan menemukan kekuatan jahat di tubuh patriark, dan mengendalikan monster yang berpikiran jahat dengan kekuatannya sendiri, dan hanya membuat sarang elf. Banyak pembangkit tenaga listrik yang lolos dari malapetaka. Tapi karena ini, Tetua Agung juga terjebak jauh di sarang elf, menggunakan tubuhnya sebagai segel untuk menekan monster roh jahat, tapi dia sendiri berada dalam dilema. Lanjut Malin. Kekuatan macam apa yang dimiliki Penatua Agung? Xiao Yi terdiam beberapa saat, lalu mengerutkan kening dan berkata tiba-tiba. Kekuatan Tetua Agung telah mencapai puncak tatanan reinkarnasi 4 kali lipat. Jawab Yao Lao Gui, suaranya juga penuh keseriusan. Puncak reinkarnasi. Xiao Yi bingung. Pembagian kekuatan tingkat reinkarnasi hanya dapat diketahui jika Anda mencapai tingkat reinkarnasi. Masuk akal jika Anda tidak mengetahuinya. Pembagian tingkat reinkarnasi, masing-masing tingkat adalah tingkat kuasi reinkarnasi, tingkat reinkarnasi, dan puncak tingkat reinkarnasi. Perbedaan antara setiap tingkat tampaknya sangat kecil, tetapi kesenjangannya dapat dikatakan sangat berbeda. Menurut manusia normal, 3 tingkat kuasi reinkarnasi tingkat pertama sama dengan 1 tingkat reinkarnasi tingkat pertama sama dengan sepertiga dari puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama.
Ini adalah divisi paling dasar, terlepas dari faktor lain seperti kekuatan, ki bertarung, keterampilan bertarung, tetapi peringkat reinkarnasi dapat keluar dari sistem ini kecuali sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik yang kuat, dan sebagian besar dari mereka, pembangkit tenaga listrik lainnya hanya bisa mengikuti. Yao Lao hantu itu menjelaskan kepada Xiao Yi dan keduanya seperti seorang guru. Jadi yang disebut reinkarnasi memiliki banyak tingkatan. Xiao Yi dan Xiao Yan berkata dengan lega di saat yang bersamaan. Tingkat reinkarnasi tidak hanya kendali mutlak atas kekuatannya sendiri, tetapi juga persepsi reinkarnasinya sendiri dalam beberapa masa kehidupan. Ini sangat mendalam dan misterius tentang hukum langit dan bumi, serta persepsi dan partisipasi makhluk di alam semesta yang luas dunia. Penatua kedua Malin berkata, jelas sekali, kekuatan reinkarnasi tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Ngomong-ngomong, jika kali ini hal-hal yang mengganggu peri api kita perlu masuk jauh ke dalam sarang para elf, apa kekuatan kedua senior itu? Ini adalah masalah yang paling memprihatinkan saat ini. Saya adalah kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat keempat, serangan utama, dan Yao Lao Gui adalah kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat ketiga, terutama mengolah jiwa obat. Kali ini kami akan membawa kalian berdua ke sarang elf, berharap untuk menggunakan api suci pada kalian berdua. Api itu akan membantu kita menyelesaikan masalah yang mengganggu elf kita. Kalau begitu, akan ada cukup waktu bagimu untuk dikanonisasi. Keduanya saling memandang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dua senior, segel reinkarnasi di tengah alis Xiao Yi juga berakar di sarang peri. Dan, api suci. Pada saat semua orang sedang berbicara, Xiao Yan juga menjawab dengan lancar seperti sebelumnya, bangkit dan bertanya. Memang ada api suci di sarang elf, tapi api suci itu menghabiskan terlalu banyak sumbernya di Perang Dunia Pertama. Sekarang kita telah melewati lokasi monster roh jahat, sulit bagi kita untuk mengatakan apa yang terjadi, situasinya adalah. Aku khawatir kamu harus memasukinya dan menghadapi monster roh jahat itu. Ketika Xiao Yan menanyakan hal ini, penatua kedua Malin dan Yao Lao Gui memasang ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Meskipun api suci sangat berharga, dibandingkan dengan sarang peri dari peri api besar, api suci tidak diragukan lagi lebih penting. Kakak kedua, Xiao Yi tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tapi tetap diam di samping Xiao Yan. Peringkat reinkarnasi 4 kali lipat dan pembangkit tenaga listrik puncak peringkat reinkarnasi 3 kali lipat keduanya merepotkan, dan bahkan kekuatan puncak peringkat keempat dari Tetua Agung hanya dapat menjelma sebagai segel, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan monster pikiran jahat ini tidak dapat diduga. Xiao Yi sudah sangat puas karena dia mampu mengambil risiko sebesar itu untuk mengklaim status raja berikutnya untuk dirinya sendiri. Xiao Yi adalah orang yang sombong dan sombong, jadi wajar saja jika dia tidak akan berinisiatif bertanya pada Xiao Yan, dan situasi saat ini memang tidak optimis. Kamu bisa mencobanya. Bagaimanapun, sebagai penguasa api suci, adalah tugas kita untuk melenyapkan kekuatan jahat. Dan bagaimanapun juga, ada dua senior yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan memandang kedua senior itu, implikasinya sangat jelas. Aku benar-benar tidak salah melihatmu. Xiao Yi, kakakmu punya banyak teman. Jika teman kecil Xiao Yan membantu kita meringankan bencana dalam perjalanan ini, seluruh keluarga peri api bersedia membentuk aliansi dengan wilayah api tak berujung selamanya. Tetua kedua Malin sedikit linglung karena ambisi tinggi Xiao Yan, dan setelah beberapa saat, dia menatap Xiao Yan dengan kekaguman di matanya. Xiao Yan mampu mengalahkan kedua putri tersebut dengan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama. Bakat dan kekuatannya sangat buruk, tetapi para tetua dan monster pikiran jahat tidak sebanding dengan putri yang telah lama menduduki posisi tinggi. Entah itu kekuatan atau kekuatan metode serangan yang menentukan, mereka jauh lebih unggul dari kedua putri tersebut. Sangat disayangkan meskipun penatua kedua Malin mengirim seseorang untuk menanyakan detail Xiao Yan, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao, jika tidak maka akan terlihat berbeda sekarang. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Xiao Yan berkata dengan penuh semangat, dengan cahaya terang bersinar di matanya. Kalian berdua terlalu lemah, kami khawatir, jadi sebelum masuk, kami perlu melakukan beberapa persiapan. Penatua kedua Malin tiba-tiba melihat ke arah Yao Lao Gui yang berada di sampingnya, dengan tatapan ceria terpancar di matanya. Wajah Yao Lao Gui tiba-tiba bergetar, lalu matanya terus berputar, dan ada tanda-tanda akan pergi dalam sekejap mata. Jam berapa sekarang? Apakah kamu masih ibu mertua? Penatua kedua Malin berkata bahwa dia dengan kejam meneriaki Yao Lao Gaidao di depan kedua juniornya. Kamu tahu bahwa kamu sedang memerasku. Yao Lao Gui sangat mabuk oleh penatua kedua Malin sehingga dia mencibir karena ketidakpuasan, dan dengan enggan mengeluarkan dua kotak batu yang indah dari belakang meja. Oh, apa ini? Saat melihat dua kotak batu tersebut, kekuatan elf dalam diri Xiao Yi tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah dia sangat ingin melahap isi kotak batu tersebut. Ini adalah benih elf. Ini dapat memberi kalian berdua kekuatan tingkat reinkarnasi sementara, meskipun durasinya tidak lama, itu cukup untuk memberimu kemampuan bertahan hidup selama operasi ini. Yao Lao Gui melihat ke kotak batu itu dan berkata dengan ekspresi menyakitkan. Hehe, senior, hal yang bagus. Xiao Yi tiba-tiba menatap Yao Lao Gui dengan senyuman di wajahnya, yang membuat pria ini punya firasat buruk. Hentikan, benda ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang mengkonsumsi sumber elf. Siapa yang akan menghabiskan sumber energinya untuk mendapatkan benda ini?
Yao Lao Gui memutar matanya. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Masalah ini adalah rahasia utama peri api kita. Penatua kedua Malin memandang mereka berdua dan segera mendesak mereka. Pergi. Xiao Yi dan Xiao Yan sendirian menyimpan sebuah kotak batu, dan segera, di bawah kepemimpinan dua senior, mereka berempat diam-diam datang ke rumah kayu di puncak pohon kehidupan kuno. Rumah kayu tersebut berukuran cukup kecil dan terlihat sangat sederhana, namun seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana keluasan yang kental. Negeri kuno. Pada saat ini, Kaisar Yan Ring, yang telah lama terdiam di tubuh Xiao Yan, juga diam-diam menjadi gelisah. Perasaan itu sama bersemangatnya dengan melihat kekasihnya yang telah lama hilang. Episode 2224. Di rumah kayu lantai atas dari pohon kehidupan kuno, tidak ada yang mewah, hanya pintu cahaya misterius yang berdiri di tengahnya. Segel roh. Merusak. Di dalam rumah kayu pertama dari pohon kehidupan kuno, dikelilingi oleh tepi formasi kuno di tengahnya, tetua kedua Marlin bergerak, dan api coklat membawa aura kuno dan menyapu, langsung mengalir ke pintu kuno, lampu, di antara. Wong berdengung. Pintu cahaya itu seperti formasi yang melepaskan sentuhan fluktuasi kuno, dengan mudah membungkus keempat tubuh, mengalir ke dalamnya, dan menuju ke sarang elf. Rumah kayu di lantai atas pohon kehidupan kuno adalah lorong luar angkasa, dan keempat orang itu meneruskannya ke sarang peri, tetapi ini hanya yang ke-10 kalinya. Apakah ini sarang elf itu? Setelah mengambil napas, mereka berempat memasuki sarang para elf, dan melihat kehampaan khusus ini, Xiao Yan ragu-ragu. Ini adalah hutan. Dalam persiapannya, ini adalah kombinasi hutan dan altar. Hutan ini berbentuk seperti sarang burung, dan terdapat banyak atmosfer misterius di luar sarang besar dan kecil. Melihat ke kejauhan, dia samar-samar menyapu sarang hutan yang megah ini. Gelombang kekuatan yang sangat kejam dan menakutkan ditransmisikan dari sarang hutan itu. Jelas sekali, para peri api bisa berdiri di ribuan dunia besar. Masuk akal, lagi pula, nafas yang terdapat di puluhan sarang, besar dan kecil, sebenarnya semuanya reinkarnasi. Formasi menakutkan semacam ini cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hanya melihat ke atas. Tapi untuk adegan ini, kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam menyadari bahwa jauh di tengah hutan, ada sebuah gua besar yang telah runtuh. Semua iblis mencoba melahap semua energi di sini. Di dalam hutan, terdapat aliran cahaya di luar sarang, dan dari waktu ke waktu terdengar suara dengungan energi, namun bagaimanapun juga, sepertinya sulit untuk keluar setelah masuk ke sini. Meskipun monster roh jahat dihentikan oleh para tetua, sulit bagi kekuatan jahat untuk menembusnya, namun sarang elf menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar, yang juga membuat kami begitu bersemangat untuk melenyapkan kejahatan itu. Monster roh, bagaimanapun juga, sarang peri di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang mundur, semuanya adalah andalan peri api kita. Meskipun sarangnya dapat melindungi mereka dari monster jahat, begitu tetua mengalami kecelakaan, fondasi abadi peri api kita akan hancur dalam satu gerakan. Penatua kedua Malin melihat wajah bingung Xiao Yan dan menjelaskan dengan ekspresi yang sangat berat. Ayo pergi, duluan saja. Yao Lao Gui melepaskan kekuatan jiwanya, terus-menerus waspada terhadap kekuatan mengerikan di sekitarnya. Ini, patung Dewi Yaoji. Tidak lama kemudian, mereka berempat sampai di lapangan luas di tengah sarang elf. Xiao Yi memandangi patung batu di kejauhan dan tidak bisa menahan geraman. Bahkan ketika dia sedang menonton, tanda reinkarnasi di antara alisnya memancarkan volatilitas yang sangat panas. Tunggu, itu. Api-api suci. Mengikuti suara kaget Xiao Yi, Xiao Yan terkejut saat melihat mata batu patung Yaoji. Di atas patung Yaoji, di mata batunya, sekelompok api ungu melonjak riang seperti elf yang lahir dari alam. Aura itu tidak diragukan lagi adalah api suci. Orang tua pendiam dan bermata tertutup di depan patung Yaoji seharusnya disebut tetua agung, kan? Adapun peti mati emas yang mulia, aku khawatir itu milik patriark elf sebelumnya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, tetapi melihat seorang wanita paruh baya dengan kulit anggun, tubuhnya terbungkus dalam dua kelompok napas, duduk dengan tenang bersila. Wanita ini mengenakan gaun abu-abu, dan roknya bahkan bertatahkan benang emas api coklat yang tak terhitung jumlahnya. Pada kulit yang menjulang dan jari kapur, pola nyala api yang indah bermekaran dengan paksaan yang menyesatkan dan kejam. Hanya saja di depannya, sebuah peti mati emas berdiri dengan tenang. Ada banyak garis gelap pada cahaya kemasan. Kekuatan jahat itu jelas ditularkan dari peti mati emas. Tetua, Eliza, mata indah penatua kedua Malin dipenuhi dengan tatapan yang sangat serius, dan dia berkata. Dalam keluarga elf, asal-usul nama bisa diwarisi dari keluarga kerajaan sang ayah, atau bisa memilih belajar dari manusia, sehingga nama memiliki dua bentuk bunyi. Xiao Yi menjelaskan dengan suara yang dalam. Mundur sedikit, ini 100 meter dikelilingi oleh formasi tetua agung, untuk mencegah kekuatan monster roh jahat meluap dan menyebar. Saat keduanya sedang berbicara, Yao Lao Gui, yang memiliki indera penciuman yang tajam, mengulurkan tangan untuk menghentikan ketiganya, dan suaranya menjadi aneh. Oke, mendengarkan suara Yao Lao Gui, mereka bertiga mundur pada saat bersamaan. Lagi pula, saat ini, tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, kesempatan terakhir akan sia-sia. Wah, di saat yang sama, sepertinya terpengaruh oleh nafas keempat orang tersebut. Di dalam lapangan luas, di atas tubuh tetua agung, kelopak mata tertutup rapat, dan lingkaran hitam muncul di kelopak mata kiri. Wong berdengung.
Saat awan aura hitam itu muncul, tubuh Xiaoyan dan Xiaoyi gemetar tak terkendali. Tekanan besar ratusan ribu kilogram menekan aura mereka dan menjadi tidak teratur. Puff! Melihat pemandangan ini, tetua kedua Malin melambai dengan santai, dan nyala api coklat yang menyilaukan menjerat keduanya pada saat yang sama, dan baru kemudian situasi keduanya terselesaikan. Sangat kuat, Xiaoyi dan Xiaoyan saling berpandangan, dan segera api ungu dan api kuning muncul di permukaan tubuh mereka, dan kotak batu berisi benih elf juga berpegangan tangan erat. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Setelah terdiam lama, Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Nanti, kami akan bergabung untuk membangunkan monster roh jahat ini bersama-sama melalui kekuatan formasi, tapi kami tidak bisa menjagamu saat itu. Api suci tidak boleh diekspos terlalu dini, jika tidak maka orang ini akan takut. Setelah kami berhasil, Anda akan meminjamkan kami api suci dan biarkan kami melancarkan serangan fatal. Keduanya saling memandang. Ada makna serius yang sangat langka dalam suara mereka. Oke, ayo kita lakukan. Suara itu turun, dan suhu di sarang peri ini tiba-tiba meningkat pesat. Tubuh penatua kedua Malin dan Yao Laogui terangkat pada saat yang sama, dan fluktuasi kuno dan besar miring seperti air pasang. Api Yaoji. Di tubuh tetua kedua Malin, api ungu seperti harta kristal muncul. Meskipun kekuatan apinya tidak sekuat api ungu di segel reinkarnasi Xiaoyi, ia juga memiliki semangat api suci. Kekuatan reinkarnasinya yang menakutkan memiliki aura ketuhanan yang dapat memurnikan segala sesuatu. Api jiwa. Yao Laogui meraung, nyala api biru di dadanya, seperti inti dingin yang telah diam selama 10.000 tahun, mekar sendirian, baru saja dilepaskan. Xiaoyan dan Xiaoyi, yang bersembunyi di kegelapan, bergetar hebat dan langsung mengeras. Pemaksaan yang mengerikan. Xiaoyan dan keduanya merasa takut untuk beberapa saat. Jika fluktuasi level pertempuran ini terpengaruh sama sekali, saya khawatir mereka berdua akan menjadi tidak berarti dalam sekejap. Melihat keduanya menyerang, sudut mata Elisa, yang selalu diam, perlahan tersentuh. Seperti seorang ratu kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akan segera bangun, dan dia akan melampiaskan amarahnya. Episode 2225. Ledakan. Api ungu yang membara dan api biru, seperti dua bilah api yang mampu membuka dunia, berdiri dengan anggun di depan mereka berdua. Serangan yang sangat kuat. Xiaoyi dan Xiaoyan bersembunyi di balik pohon kuno. Saat mata mereka tertuju pada tubuh mereka, kekosongan di bawah kaki mereka tiba-tiba berputar. Menjadi berat. Kekuatan formasi tetua agung tidak bisa diremehkan. Kata Xiaoyi, formasi semacam ini mungkin diringkas dari ratusan ribu pola formasi. Meskipun ini bukan teknik master formasi pertempuran, ini hanya ditampilkan oleh gulungan formasi, tapi ini sangat menakutkan. Mata Xiaoyan menjadi sangat dingin. Ayo lakukan. Serangan mengerikan yang dipadatkan oleh dua api menyapu seperti guntur marah yang melonjak selama 9 hari, dengan fluktuasi menakutkan yang tak tertandingi, langsung mengenai tepi formasi. Pada saat itu, formasi diprovokasi dengan sangat provokatif, dan aura aneh yang tak ada habisnya keluar. Kekuatan itu seperti transparan dan ilusi, menyebar ratusan meter, membungkus patung Yaoji dan posisi sesepuh agung, tapi kedua api itu serangannya jatuh, tapi tidak ada riak energi. Saya melihat suara senandung dalam formasi transparan asli, dan energi abu-abu menyebar tanpa peringatan. Itu seperti sumber terpencil yang merusak segala sesuatu. Kemanapun dia pergi, semuanya berubah menjadi abu, dan bahkan api yang terlibat dalam dua kekuatan reinkarnasi meredup dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat. Retakan. Setelah sekejap mata, kedua api itu tidak menimbulkan gangguan apapun, dan ditelan oleh gurun abu-abu. Di seluruh kehampaan yang luas, satu demi satu sumber abu-abu terpencil yang mati menyebar, dan semburan raungan tampak mengejutkan. Tiba-tiba, di atas peti mati emas, seberkas cahaya hitam pekat tiba-tiba mengembun, dan segera melesat keluar dari atas peti mati emas dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, mencoba menerobos belenggu formasi dan melarikan diri dari sini. Wah! Untuk sementara waktu, seluruh ruang sarang diselimuti oleh formasi, angin bertiup, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno meraung dan bergema di dalam sarang. Kekuatan limbahnya. Melihat serangan gabungan kedua pria itu benar-benar ditelan oleh energi abu-abu ini, keduanya selalu menjelaskan dan berkata, tubuh mereka berada beberapa meter dari tepi formasi. Bahkan ketika dia melihat pilar hitam aneh itu benar-benar dihancurkan oleh formasi ini, prasasti inti gerakan dewa di tubuh Xiaoyan menjadi menggeliat. Sampah sebenarnya adalah binatang dewa kuno, binatang tak tertandingi yang sebanding dengan 3 dewa, dan kekuatannya telah memasuki alam sumbernya, bagaimana mungkin? Penatua kedua Malin menatap pemandangan di depannya dengan matanya yang indah, dia tidak dapat mempercayainya. Sebagai tetua kedua, dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari formasi di depannya, tetapi menurut catatan di klan, sepertinya formasi ini tidak pernah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini adalah kekuatan formasi. Kekuatan formasi ini tidak buruk. Menurutku, aku khawatir ketika tetua agung menggunakannya, dia seharusnya dengan sengaja menambahkan jejak asal-muasal binatang buas kuno itu, kekuatan formasi ini lebih kuat dari formasi sebelumnya. Wei terlalu mendominasi. Xiaoyan buru-buru menyebarkan suaranya dan meminta keduanya melakukan banyak pertahanan. Mungkinkah ini formasi yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji, formasi kuno di alam liar? Yao Laogui tidak menyerang dengan gegabah, tetapi terus melihat ke ruang di bawah,
pada potongan kayu di tepi sarang, di mana terdapat bayangan binatang buas yang tidak jelas. Tampaknya tanah ini dipenuhi dengan warna abu-abu mati yang langka, dan warna abu-abu mati yang aneh ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Tapi dengan cara yang sama, dengan adanya kekuatan formasi, aura jahat itu tidak bisa sepenuhnya pergi dari sini. Tidak, formasi ini harus diatur oleh Tetua Agung untuk mencegah monster roh jahat meninggalkan tempat ini dengan gegabah dan melukai elfku. Terlepas dari musuh atau saya, sekali tembakan dilakukan, penyerang akan berhenti. Tapi untuk menyelesaikan momok itu sepenuhnya, kita hanya bisa memecahkan formasinya terlebih dahulu. Keduanya menggelengkan kepala, dan untuk sementara mereka tidak punya pilihan selain gigit jari. Dua senior, kekuatan formasi dapat dipatahkan tanpa kekerasan. Ini berbeda dengan kekuatan jiwa, jadi izinkan saya mencobanya. Tepat ketika keduanya tampak serius, kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka berjalan hingga batasnya, dan ketika mereka hendak menekan formasi dengan kekuatan kasar, Xiao Yan mengambil langkah maju dan mendatangi mereka berdua. Seorang master formasi pertempuran, tetapi keterampilan pola formasi Anda hanya sekitar 100.000. Formasi sumber kuno yang sepi ini memiliki keberadaan 200.000 hingga 300.000 pola-pola yang menakutkan. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggungnya. Melihat sosok pemberani Xiao Yan, penatua kedua Malin sangat senang, tetapi setelah memikirkannya, tindakan seperti itu sangat tidak pantas, jadi dia ragu-ragu. Jangan khawatir, aku percaya orang ini. Anda mengontrol dan menguraikan formasi ini, dan kami akan membagikan sisa kekuatan untuk Anda, tapi ingat, jangan memaksakannya. Kekuatan pola berbeda dengan kekuatan jiwa. Setelah rusak, saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dan kekuatan formasi kuno yang sunyi ini sangat sunyi. Setelah terkontaminasi, saya khawatir bahkan kami pun akan sangat khawatir. Anda harus berhati-hati. Yao Laogui berkata dengan ekspresi serius, tidak ada lelucon yang bisa dibuat saat ini. Oke, Xiao Yan langsung setuju, tapi dia sangat gembira. Saya khawatir saya tidak memiliki tingkat formasi ini, tetapi saya tidak menyangka akan menemukannya. Wong berdengung. Xiao Yan memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya dan pil Nigong bekerja sama, dan kekuatan spiritual yang agung muncul seperti sungai, dengan mudah terjalin di sekitar tepi formasi. Apakah ini benar-benar berguna? Untuk mencegah monster roh jahat melarikan diri, penatua kedua Malin dan Yao Laogui bergandengan tangan untuk menutup sarang di Zaidu, dan sekarang menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Ayo, ketika kekuatan pola susunan mencapai batasnya, mata Xiao Yan bersinar dengan kegilaan yang langka, dan dia segera mengendalikan kekuatan ini dan melangkah ke dalam jangkauan formasi kuno yang sepi. Puff! Di bawah kecenderungan kekuatan master formasi pertempuran Xiao Yan, kekuatan di seluruh sarang langsung menjadi tenang, seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Di bawah keheningan yang luar biasa dingin, semua orang melihat bahwa sumber abu-abu terpencil yang sangat menakutkan perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan. Dia menyerap kekuatan gurun. Tidak bisakah kamu menemukan kematian? Pada saat ini, ekspresi tenang Raoyi Yao Laogui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mari kita penuhi ekspektasi, acara utamanya berikutnya. Xiao Yan membuka matanya, dan kedua tetua itu dapat dengan jelas merasakan bahwa kehancuran kuno yang tak terlihat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Aura semacam itu justru membuat mereka berdua merasakan jantung berdebar-debar yang sudah lama hilang. Pada saat yang sama, hutan lebat, pepohonan, dan bahkan tanah serta bebatuan di seluruh sarang berubah menjadi kusam dan abu dalam penampilan busuk dan layu. Episode 2226. Dia benar-benar anak yang luar biasa. Suasana sunyi di seluruh sarang membuat suasana di sini menjadi sunyi senyap yang aneh. Setelah istirahat, tetua kedua Malin memandang Xiao Yan dengan gembira. Xiao Yan membuka matanya, dan memang ada banyak aura sunyi di tubuhnya, tapi aura ini terlalu halus untuk digunakan untuk budidaya, tapi digunakan untuk mengontrol sementara formasi ini tanpa masalah. Meskipun formasi kuno Huang Yuan sangat menakutkan, sesepuh tidak menyuntikkan batu formasi untuk mengendalikannya saat dia menggunakannya, tetapi hanya menambahkan kekuatan Huang Yuan untuk menutup tempat itu, sehingga memberikan banyak peluang bagi generasi mendatang. Tertinggal. Formasi ini, untuk sementara saya dapat mengontrol dan membantu keduanya, dua senior, mari kita mulai. Xiao Yan melihat ke tengah formasi sarang dengan tatapan serius. Tetua pertama duduk dengan tenang, dengan peti mati emas dan patung Dewi Yaoji. Tidak peduli siapa ketiganya, ini sangat sulit. Di antara ketiganya, patung Dewi Yaoji adalah yang terbesar, dengan tinggi puluhan meter, kemudian peti mati emas yang telah terkikis oleh nafas hitam, dan nafas mengerikan yang menggerakkan jiwa muncul, dan akhirnya duduk dengan tenang, seolah-olah seorang penatua seperti orang mati. Boneka kecil dari sana benar-benar merusak kebaikan kursi ini. Suara sedingin es, disertai cairan hitam yang sangat kental, menyebar dari celah peti mati emas. Energi jahat yang menyesakkan baru saja menyebar, dan seluruh ruang formasi dipenuhi dengan denyutan yang ekstrim. Kegelapan sedang mengamuk, dan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, daratan langsung terendam banjir. Kesedihan, merasakan kekuatan kejahatan yang melonjak,
pola susunan Xiao Yan meningkat tajam, mengendalikan formasi kuno yang tandus, dan kekuatan kemandulan abu-abu yang mati menyebar, dengan kasar merusak hitam yang lengket. Pada saat korosi, di udara hitam, ada banyak sekali suara duka yang menyedihkan, jelas bahwa bahkan kekuatan jahat tirani, di bawah invasi kekuatan sumber yang tandus, tidak diserang dan merugikan diri sendiri. Setelah bertahun-tahun, pasti ada akhirnya. Api ungu muncul di tetua kedua Malin, dan api biru membakar tubuh Yao Laogui. Keduanya berjalan keluar dari peti mati emas selangkah demi selangkah. Aura menakutkan yang terpancar dari tubuh mereka benar-benar membuat seluruh ruang berdengung. Susu, kupikir kau tidak bisa melawanku, bahkan para tetua agung dari klan peri apimu, hanya mengandalkan kalian berdua junior, dengan bodohnya membicarakan mimpi. Suara sedingin es ditransmisikan, dan pada saat yang sama, bayangan hantu muncul di peti mati emas. Di atas peti mati, udara hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan segera mengalir ke dalam bayangan. Aura gelap juga menyebar ke daratan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh hantu itu hitam pekat seperti tinta, dan matanya bersinar dengan darah merah, dan seluruh tubuhnya sebenarnya dipenuhi dengan roh jahat yang sangat kejam dan kejam. Itu hanyalah hantu yang diubah oleh pikiran jahat. Yao Laogui dan tetua kedua Malin berkata dengan dingin di depan Xiao Yan dan Xiao Yi. Kedua orang ini tampaknya agak berbeda. Mata Mo Ying tertuju pada dua pembangkit tenaga elf, menatap Xiao Yan dan Xiao Yi. Entah kenapa, ada aura yang agak aneh di tubuh mereka, dan aura itu sepertinya menahannya. Apakah sudah ditemukan? Di saat yang sama, tekanan Xiao Yan dan Xiao Yi meningkat pesat, mereka hanya merasakan bulu-bulu di kulit mereka berdiri, mencoba menekan api suci di tubuh mereka, kata dengan sungguh-sungguh. Retakan, kekuatan jahat bayangan iblis itu mengerikan dan terlalu mengerikan. Kotak batu keduanya langsung hancur, dan kekuatan benih peri diberkati padanya, dan tekanannya hanya sedikit melemah. Pergi. Melihat ini, tetua kedua Malin dan Yao Laogui melihat rasa kebencian dan kebencian yang mengerikan di mata mereka. Api yang menyilaukan dan kekuatan reinkarnasi menyebar pada mereka berdua, dan mereka memenjarakan seluruh sarang dalam sekejap, bekerja sama dengan sumber tandus yang hampir tidak bisa dikendalikan oleh Xiao Yan. Formasi kuno, sehingga di sarang ini, bayangan tidak lagi sulit untuk melarikan diri. Dua tetua dari keluarga peri api, tetapi mereka bahkan belum mencapai kekuatan tingkat keempat, dan memiliki keberanian untuk memprovokasi kursi ini. Karena itu masalahnya, gunakan hidupmu untuk menempa pencapaian besar kursi ini. Hantu itu meraung ke langit, dan suara sihir yang tajam dan menusuk seolah mampu menembus jiwa. Xiao Yi, bersiaplah. Xiao Yan mengangguk, dan segera meraih Xiao Yi dan bersandar di tepi formasi sarang. Rasa dingin muncul di wajahnya, dan pupilnya berubah menjadi api kuning terang dan kekuatan jiwa yang sangat melonjak. Mata api suci, Xiao Yan dengan lembut bersembunyi di kegelapan dan menyeduh. Serangan ini mengandung kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, dan saya khawatir serangan ini bisa efektif pada saat kritis. Retakan, mata indah api suci menyebar dari kejauhan, dan dengan indahnya meraung langsung ke arah roh jahat bayangan iblis, menghasilkan api panas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Retakan, meskipun roh jahat bayangan iblis terkejut, dia mengulurkan telapak tangannya yang gelap dan menamparnya dengan satu telapak tangan, dan kedua pupil api suci itu dengan mudah dihancurkan. Wong berdengung. Dengan hancurnya pupil api suci, kumpulan api kuning menyala dengan ganas di pergelangan tangan roh jahat bayangan iblis, menyebabkan coraknya berubah. Ini, wajah hantu itu muram, dan dia menatap api kuning, dan sepertinya mencium aura ketakutan darinya. Pergi, memanfaatkan kemunculan hantu, kedua tetua saling memandang, dan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya menyebar. Dua orang idiot, sekarang mereka hanya memberi secara cuma-cuma. Hantu itu tersenyum aneh, aura gelap muncul, dan nyala api kuning padam, jadi matanya terus tertuju pada peti mati emas dan dua pembangkit tenaga elf, melihat penampilan ini, seolah menunggu sesuatu. Penatua kedua Malin dan Yao Laogui mau tidak mau mengatakan bahwa api biru dan api ungu menyembur keluar pada saat yang sama, gelombang panas kuno yang besar menyapu dan memurnikan gas hitam di sekitar hantu, dan ada lingkaran cahaya yang cukup halus, energi memancar keluar, trik mengukir cacing. Petik 2. Cakar jahat, melihat dua api ganas yang tersisa, membawa aura pemurnian yang sangat suci, bayangan itu mendengus dingin, niat membunuh yang kejam muncul di matanya, telapak tangannya menghantam peti mati emas di bawah, dan energi iblis yang mengerikan miring keluar. Bagian atas kepalanya berkumpul menjadi cakar berukuran 1000 zang, yang terlihat sombong. Pada cakar iblis terdapat garis-garis gelap besar dan kecil, dan sekilas garis-garis itu membuat orang merasa kesurupan, dan jika tidak hati-hati, mereka bisa saja jatuh ke dalamnya. Membunuh. Api dua warna itu benar-benar terjalin di udara, berubah menjadi bayangan burung elf, Xian Ziweya, dengan kekuatan yang melonjak dan menakutkan, langsung menembus kehampaan, dan akhirnya dikombinasikan dengan serangan paksa dari cakar iblis. Ledakan. Keduanya menyerang dan menghubungi, dan badai energi panas berkecamuk. Hantu dan dua pembangkit tenaga elf mundur pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang bersembunyi di belakang, juga diam-diam mengoperasikan formasi kuno yang sepi, dengan kepala yang menjulang. Makhluk purba, seperti sungai panjang yang menembus ruang dan waktu, muncul tepat di atas sarangnya, dan tubuhnya yang megah dan besar memiliki atmosfer kuno yang menutupi langit. Itu adalah gurun, binatang buas yang tak tertandingi di zaman kuno, kekuatan periode puncaknya mungkin sebanding dengan binatang terkuat yang telah melewati tahap reinkarnasi ke-6 atau ke-7.
Episode 2227. Gulu. Apa itu? Xiao Yi menyadari bahwa kekuatan di tubuh Xiao Yan memudar dengan cepat, dan segera mengikuti garis pandang Xiao Yan, dan memperhatikan binatang buas besar di atas sarang. Set, masih sedikit. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan memberi isyarat diam. Sekarang mereka bertiga bertarung di tanah, dan dengan perlindungan yang disengaja dari Xiao Yan dan formasi, hantu tersebut belum menemukan penampakan binatang buas terpencil ini. Kakak kedua, biarkan aku membantumu. Xiao Yi segera mengerti, tanda reinkarnasi di antara alisnya muncul, dan api ungu langsung mengalir ke binatang buas itu, membuat sosoknya semakin menatap, paksaan mengerikan yang menyebar tanpa terlihat, seperti penguasa sebenarnya di zaman kuno, sekali ditembak, saya khawatir ruang ini akan terbuka sepenuhnya. Binatang buas ini mempunyai bentuk yang sangat tidak beraturan, seperti harimau tetapi bukan harimau, seperti sapi tetapi bukan sapi. Ia bermandikan lapisan energi abu-abu yang mati. Di tengahnya, jantung yang terdiri dari api kuning berdetak sedikit. Lapisan api ungu memberkati tubuh, membuat auranya semakin menakutkan. Malin, ini bukan cara untuk terus seperti ini. Meskipun kekuatan orang ini hanya tingkat reinkarnasi 4 kali lipat yang normal, tapi mengumpulkan kekuatan kita berdua tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, jadi teruskan saja seperti ini. Kekuatan agung Yao Lao Gui mencondongkan tubuh, menahan serangan mengerikan dari iblis bayangan jahat berulang kali, dan segera mendengus. Mata tatapan. Saat mereka berdua merasa kesusahan, suara teriakan keras muncul dari bawah, diikuti oleh dua benda aneh seperti manik-manik. Kedua manik tersebut dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa menakutkan, kekuatan pemurnian api suci, dan kekuatan jiwa yang agung. Saat fluktuasi energi abu-abu kematian di bagian atas sarang tersapu, pemandangan ini akhirnya ditemukan oleh hantu. Meski hantu itu terkejut, telapak tangannya berguling dengan keras, dan sentuhan energi sihir emas pucat berubah menjadi rubah petir, yang langsung menembus kehampaan. Tembak roh binatang buas itu. Puff, rubah guntur iblis baru saja digantung, tetapi tidak menimbulkan banyak fluktuasi. Tiba-tiba roh binatang buas itu menginjak dan runtuh, dan energi langit dan bumi di seluruh sarang runtuh, dan retakan yang mencolok muncul satu demi satu, rubah guntur iblis, segera tenggelam di bawah tekanan tirani tersebut. Brengsek, salah perhitungan. Melihat roh binatang buas itu, ketakutan di benak hantu itu pun mengikuti. Lawanmu adalah kami. Kamu tidak bisa lari kali ini. Melihat serangan Xiao Yan untuk sementara berada di atas angin, Malin dan keduanya melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan aura reinkarnasi menyala di sekitar mereka, mencegat hantu itu. Pergi demi dewa ini. Melihat semangat binatang buas itu semakin kokoh, dan jantung ember berdetak semakin kencang di dalam tubuh, sang hantu akhirnya tidak berani berpegangan tangan lagi. Segel ajaib. Bayangan itu meraung, dan di atas tubuh gelap itu, sebenarnya ada benda-benda seperti pecahan kaca kristal yang berterbangan, dengan mudah terkondensasi di telapak tangannya, segel sihir kristal yang indah, terbentuk sempurna. Di dalam segel sihir kristal, tidak hanya ada suara duka dan duka yang tak terhitung jumlahnya, tapi bahkan nyala api coklat samar pun muncul, tapi kekuatan api coklat itu sebenarnya lebih kuat dari kekuatan pembangkit tenaga listrik elf manapun. Jadilah tirani. Ini, kekuatan dari patriark sebelumnya. Bagaimana bisa? Melihat segel kristal ajaib, pikiran Malin berdengung. Perisai roh ungu, perisai roh api. Meskipun keduanya terkejut, fluktuasi energi yang mengerikan melanda mereka, dan dua perisai cahaya api kuno menonjol. Mundur, lindungi Xiao Yan. Setelah menampilkan dua perisai cahaya api yang sangat kuat, keempat tubuh itu melangkah ke atas sarang pada saat yang sama, di belakang roh binatang buas itu. Ledakan, segel sihir kristal diproyeksikan oleh bayangan ajaib, menembus kehampaan, dan bahkan udara pun berputar. Kekuatan jahat yang menakutkan bersiul dan mengamuk di sarang elf bersama dengan kekuatan elf. Kaca, meskipun kedua perisai cahaya api itu kejam, mereka tidak bertahan lama sebelum meledak sepenuhnya. Xiao Yan, semua harapan bergantung padamu. Ketika penatua kedua Malin dan Yao Lao Gui melihat ini, sosok pria alami tiba-tiba muncul di depan dada mereka. Kekuatan reinkarnasi itu seperti mata air, semuanya menyatu menuju tubuh Xiao Yan. Terlalu berlebihan untuk menganggap kursi ini terlalu serius. Mari kita hancur total. Bayangan ajaib itu mencibir dan mengendalikan bayangan ajaib kristal untuk terbang menuju mereka berempat. Pada saat ini, pada segel ajaib kristal, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat seperti kembang api yang akan mekar, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Liar, Xiao Yan terus-menerus menyerap kekuatan reinkarnasi dari keduanya, dan segera menyuntikkan semuanya ke dalam roh binatang buas itu. Ledakan, segel sihir kristal meledak, dan gelombang jahat yang menghancurkan bumi berdampak, menyebabkan sarang yang dilindungi oleh formasi bergoyang, seolah-olah formasi itu akan hancur total kapan saja, kehampaan yang terdistorsi, sarang yang berantakan, hanya peti mati emas dan patung Yaoji, ketiga tetua yang duduk bermeditasi tidak berpengaruh. Menderita sampai mati, hahaha, ini akhir dari menyinggung tubuh roh jahatku. Dia tidak sengaja merasakan kematian beberapa orang di puncak sarang. Umpan balik persepsi hantu datang, dan napas semua orang menjadi lesu. Jelas sekali bahwa mereka telah kelelahan karena pukulan terkuat mereka sendiri. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Roh binatang buas itu liar dan sunyi. Fluktuasi energi yang menghancurkan bumi menghilang, dan cibiran terdengar dari atas sarang. Pada saat itu, formasi tandus kuno di seluruh sarang benar-benar mengeluarkan suara aneh seperti perputaran roda gigi.
Pada saat yang sama, bayangan abu-abu megah horizontal yang membentang hampir setengah dari sarang itu seperti dewa kematian, dan beberapa api aneh berkedip-kedip dari atas ke bawah. Di atas api itu, meskipun sifat kekuatannya sangat berbeda, siapapun dapat dengan jelas menemukan bahwa semuanya dipenuhi dengan paksaan yang sangat menakutkan. Bagaimana bisa, kamu benar-benar bisa mengendalikan formasi ini? Dan apa sebenarnya nyala api pada binatang virtual anehmu itu? Pada saat ini, suara hantu itu dipenuhi dengan ketakutan yang telah lama hilang. Menggunakan kekuatan 6 sumber api suci, dikombinasikan dengan asal mula binatang buas yang tersisa dalam formasi kuno dari sumber yang sepi, untuk membentuk roh yang sunyi, untuk membunuhmu di sini, itu tidak akan menyia-nyiakan namamu yang termasyur, tubuh roh jahat. Suara Xiao Yan seperti lonceng Hong kuno. Saat jatuh, kekuatan di atas tubuhnya benar-benar menyala. Api kuno membawa pola api eksklusifnya, melepaskannya dari Xiao Yan dan Xiao Yi, dan segera menyuntikkannya ke dalam roh liar. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi rangkap 3 sementara. 6 api suci. Segera, roh jahat bayangan iblis melihat kedua elf yang lamban di samping Xiao Yan, dan kemarahan serta ketakutan yang sangat melonjak merayap ke dalam hatinya. Episode 2228. Roh sunyi. Pola suci api suci. Temani Tuan Api Suci ini untuk membunuh iblis jahat bersama-sama. Wajah Xiao Yan tenang, suaranya yang agung turun dari langit seperti guntur yang menggelegar, dan pada saat yang sama, seni pembakaran di tubuhnya berjalan secara ekstrim, dan lapisan api yang indah menutupi tubuhnya. Hanya saja Xiao Yan mengetahui bahwa Feng Jue dan Seng Yan yang dia tunjukkan kali ini sebenarnya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menerima berkah kekuatan reinkarnasi dari kedua tetua, Xiao Yan menemukan banyak hal aneh setelah dia melakukan ranah pertama Feng Jue. Banyak api suci di tubuhnya dan api suci ungu di segel reinkarnasi Xiao Yi berkumpul di depan Xiao Yan tanpa kendali keduanya, dan setelah ditempa oleh kuali api kecil, mereka berubah menjadi 6 rune api kuno yang misterius. Mereka dengan cepat keluar dari tubuh, dan segera mereka semua dicap pada tubuh roh liar. Tanda api dengan warna berbeda, seperti langit dan bumi dapat terbakar dan retak, kekuatannya tak terlukiskan, dan dipuja. 6 lambang api kuno berubah menjadi rune misterius, tiba-tiba meledak dari kuali api kecil Xiao Yan, dan kemudian disuntikkan ke tubuh roh mandul. Saat itu, 6 macam api berkilau terus menempel di tubuh roh mandul, indah dan indah. Sangat menyenangkan. Orang ini sebenarnya telah menguasai penanaman kekuatan api suci hingga tingkat tertinggi, kekuatan lambang api suci, pola suci. Jika kamu ingin mengandalkan api-api suci untuk meredamnya hingga membentuk pola suci, metode ini membutuhkan setidaknya kekuatan reinkarnasi, dan di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang bisa melakukan ini. Petik 2. Xiao Yan ini mungkin akan terlihat seperti dewa petarung di masa depan. Penatua kedua Malin dan Yao Laogui memandang Xiao Yan dengan lemah, dan keterkejutan di pipi mereka tidak bisa ditambah lagi. Ada rekor di klan elf mereka. Ada kekuatan besar yang mengembangkan api suci secara ekstrim, dan bekerja sama dengan pola api suci di tubuh mereka untuk memenangkan dunia. Yang paling mewakili dari mereka adalah Dewi Yaoji. Meskipun kekuatan Yaoji belum mencapai akhir dari peringkat reinkarnasi, tetapi berdasarkan pola suci di tubuhnya dan sihir aneh, dia hampir berdiri di puncak peringkat reinkarnasi di dunia 1000 besar. Roh sunyi, Santo Markus. Melihat raksasa di atas kepalanya, Xiao Yan mencibir, tubuhnya terbakar dengan tekad, telapak tangannya menggeliat pada saat yang sama, dan energi agung mengalir ke dalamnya. Dengan jatuhnya tindakan ini, roh sunyi tiba-tiba menjadi gelisah, dengan aura sunyi tak berujung. Bersama dengan 6 rune api, mereka menjalin di langit sarang, membentuk jaring suci api berwarna-warni. Jaring suci api tidak hanya berisi atmosfer sunyi dari roh sunyi, tetapi juga berisi kekuatan rune kuno yang dibentuk oleh 6 jenis api suci. Itu muncul begitu saja dan segera memperkuat kekuatan jahat gelap di sekitar roh jahat bayangan iblis. Kekuatan yang menakutkan sebenarnya adalah untuk segera menguapkan kekuatan jahat di sarangnya. Pola suci, 6 jalur. Meskipun kekuatanmu berada di luar kendali kursi ini, tapi bersamamu, kamu tidak dapat melenyapkan kursi ini. Kali ini dengan bantuan Desolate Spirit, lain kali kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Jatuhnya roh jahat. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, roh jahat bayangan iblis mendengus dingin, dan tubuh roh jahat bayangan iblis membengkak, tubuh itu seperti kekuatan jahat kental seperti gelombang pasang yang mengaum, menahan fluktuasi mengerikan dari roh yang sunyi. Pada akhirnya, hantu yang sekarat itu benar-benar menghilang ke dalam peti mati emas dalam sekejap, dan di saat yang sama, sarangnya menjadi sunyi. Sial, hampir. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiao Yan seperti balon kempes dan jatuh langsung dari udara, tapi raut pipinya sangat jelek. Roh jahat bayangan iblis barusan bukanlah ras jahat asing yang paling murni, itu hanyalah makhluk jahat yang dipadatkan oleh pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kini berkumpulnya formasi kuno-kuno dan 6 pola suci belum membunuh orang ini, yang membuat selalu berhati-hati. Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, di tengah sarang, Tetua Agung yang telah duduk diam sejak awal, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah iblis hitam, dan napasnya kembali normal. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Meski situasinya tidak optimis, Xiao Yi tidak sempat berbicara dengan Tetua Agung, melainkan menangkap Xiao Yan. Aku baik-baik saja, ayo turun dan lihat dulu. Meskipun Xiao Yan lemah, itu hanya kehilangan kekuatan yang disebabkan oleh pengaktifan paksa pola suci, dan itu bukanlah masalah serius.
Ketika dia merasakan bahwa tetua itu telah bergerak, keempatnya buru-buru jatuh ke dalam sarang, dan berjalan dengan hati-hati menuju tengah sarang. Tanpa keberadaan hantu jahat, formasi gurun kuno juga dikendalikan oleh Xiao Yan. Sarang saat ini cukup sepi, dan mereka berempat sampai ke tengah dengan sangat mudah. Penatua yang hebat. Tetua kedua Malin baru saja sampai di tengah sarang, dan dia membuka mulutnya dengan ekspresi cemberut. Melihat wanita parubaya itu, suaranya penuh dengan tercekik dan menyalahkan diri sendiri. Hehe, Malin, Yao Yao, terima kasih banyak kali ini. Setelah Malin keluar, tidak ada gerakan di seluruh sarang, tetapi setelah beberapa menit, tetua yang pendiam itu tiba-tiba membuka matanya, seperti makhluk purba yang telah duduk selama bertahun-tahun dan bangkit dengan tenang, ditemani oleh reinkarnasi yang sangat bergejolak aura miring ke bawah seperti paksaan langit dan bumi, menyebabkan aura berantakan yang tersisa di sarang menghilang seketika. Tetua, apa yang terjadi? Yao Lao Gui yang berada di sampingnya buru-buru bertanya. Kalian harus tahu kalau para peri api belum lagi muncul di klan sejak kejadian ini. Bahkan orang-orang tingkat tinggi seperti mereka tidak mengetahui rahasianya, tetapi para tetua yang lebih kuat dari peri api akan terjerat oleh pikiran jahat. Hidup. Hehe, aku serakah. Alasan mengapa peri api kita tidak bisa muncul di patriark berikutnya adalah karena token patriark dibawa ke makam peti mati oleh patriark sebelumnya. Saya sudah lama masuk ke sini, pertama untuk menekan pikiran jahat ini, dan kedua untuk mengambil kembali token patriark di peti mati patriark sebelumnya, tapi dia tertipu oleh pikiran jahat ini, dan dia hanya mengatakannya. Penatua Agung memiliki sosok Yanting dan sangat cantik, dan terlihat seperti manusia rata-rata yang baru berusia sekitar 30 tahun. Lagi pula, bagi para elf, meski mereka berusia 100 tahun dan 1000 tahun, mereka memiliki beberapa teknik rahasia yang bisa menjaga keremajaan mereka. Siapa dua orang ini? Omong-omong, Tetua Agung memandang Xiao Yan dan Xiao Yi dengan tatapan waspada. Kedua pria itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Tetua, ini adalah raja berikutnya yang dipilih oleh peri api kita. Dan yang ini, meskipun dia manusia, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Bawahanku mengkhawatirkan keselamatan yang lebih tua, jadi mereka mengambil risiko membawa keduanya ke sarang peri, dan berharap yang lebih tua akan menebus dosa-dosa mereka. Mendengar suara Tetua Agung, Malin dan Yao Lao Gui buru-buru menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan ketakutan dalam suara mereka. Segel reinkarnasi Dewi Yaoji. Tidak buruk bagi orang seperti itu untuk menjadi raja peri api kita. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah. Tetua pertama memandang Xiao Yi dan berkata dengan puas. Apa, tunggu, pada anakmu. Ini, bau api suci. Ketika mata indah Tetua Agung melihat Xiao Yan, ada kilatan keterkejutan di matanya. Di matanya, api kuning langsung terbelah menjadi 5 jenis api. 4 jenis api menyala dengan hebat, sedangkan 1 jenis api sedikit redup. Tetua Agung menatap Xiao Yan dengan mata yang indah, dan api 5 warna di matanya sangat menyilaukan. Episode 2229. Uhuk-uhuk. Ditatap oleh tetua pertama seperti ini, Xiao Yan memiliki aura kekaguman yang menakutkan. Kecuali Feng Jue dan kekuatan iblis, semua kekuatan di tubuhnya menjadi sunyi, dan dia tidak berani menunjukkan perlawanan apapun. Penatua Agung ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya dengan melihatnya seperti ini, saya merasa sudah terlihat jelas. Dan matanya tampaknya tidak sesederhana itu. Matanya bisa membelah dan melihat sekilas api jiwa batu amberku. Xiao Yan berkeringat dingin di dahinya, kulitnya berkontraksi tanpa disadari, dan dia juga melihat ke arah Tetua Agung. Aku akan melihat lebih dekat. Keabadian, batu surgawi hati api jiwa wajah hantu, dan sejenis api yang sedikit redup, tidak terlihat seperti api suci yang utuh. Anak kecil, apakah aku benar? Tetua Agung mengalihkan pandangannya dan mendekati Xiao Yan selangkah demi selangkah, dengan senyuman lembut menggantung di sudut mulutnya. Yang terakhir adalah api es halus dengan setengah sumber api suci. Melihat api suci barunya dilihat langsung oleh Tetua Agung di depannya, Xiao Yan merasa bebas dan santai, dan langsung menambahkan api terakhir kembali. Latihan yang kamu latih adalah Feng Jue, kan? Pada saat ini, wajah Tetua Agung menunjukkan sedikit kegembiraan, dan bertanya dengan lembut. Mengapa Tetua pertama menanyakan hal ini? Situasi kami saat ini tidak optimis. Saya telah menghabiskan jejak sumber terpencil dari formasi kuno-kuno. Di sisi lain, pikiran jahat belum sepenuhnya hilang. Ketika pulih di peti mati, pasti akan muncul kembali. Ini adalah masalah kita saat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu matanya menjadi sangat serius. Kamu hanya perlu menjawabku, ya atau tidak. Tetua pertama mengabaikan pertanyaan Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia sudah punya rencana untuk menghadapinya. Ya, Xiao Yan sedikit terkejut dengan orang ini, dan setelah dia selesai berbicara, dia terus menatap yang terakhir. Sepertinya semua ini adalah kehendak Tuhan. Mendengar jawaban tegas Xiao Yan, tetua pertama berbalik, jejak tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya, dan memandang patung Yaoji di sampingnya dengan tatapan yang sangat saleh. Tetua, siapa kamu? Xiao Yi langsung bingung dan bingung. Kalian, tahukah kalian apa itu gurun? Tetua pertama melihat patung Yaoji, kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh mulai bekerja, dan itu berubah menjadi sedikit fluoresensi, membuka jalan bagi seluruh sarang, dan bertanya. Huang adalah binatang dewa kuno.
Dikatakan bahwa kekuatannya telah memasuki alam tak tertandingi yang dapat dipelajari dunia, dan itu cukup untuk bersaing dengan reinkarnasi tingkat ke-7 atau ke-8 saat ini. Marlene keluar dan kembali. Apa itu Yaoji? Tetua Agung bertanya dengan nada yang cerewet. Yaoji adalah nenek moyang elf kita. Kali ini, Xiao Yi melangkah maju dan menjawab. Iya, Dewi Yaoji memang nenek moyang para elf kita, tapi tahukah kamu kalau setelah Perang Dunia Pertama, termasuk Dewi Yaoji menghilang tanpa alasan, kenapa begitu? Dan kamu tidak penasaran, mengapa Dewi Yaoji pergi dari sini sendirian bersama 3 dewa setelah menyatukan lautan langit, dan pergi berlari? Tetua Agung berkata sambil setengah tersenyum, tapi ada sedikit ekspresi berapi-api di ekspresinya. Tetua, prioritas utama kita bukanlah. Yao Laogui melihat penampilan Tetua Agung dan tidak bisa menahan cemberutnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Prioritas utama kami bukanlah ini, tapi kekuatan saya kurang sekarang, dan saya bukan lagi lawan dari pikiran jahat. Semua harapan untuk memecahkan permainan hanya dapat ditempatkan pada patung Yaoji. Atau lebih tepatnya, itu pada teman kecil bernama Xiao Yan ini. Tetua pertama akhirnya tidak memiliki penutup apapun saat ini, matanya yang indah terus menyapu patung Xiao Yan dan Yaoji, kekuatan di tubuhnya akan segera muncul, dan kekuatan itu sepertinya menarik Xiao Yan dan patung Yaoji. Ada hubungan yang sangat halus di antara keduanya. Jangan lihat aku. Pada awalnya, saya bisa saja membunuh pikiran jahat, tetapi karena keserakahan, saya ingin mengambil kembali token Patriark. Saya terluka oleh pikiran jahat dan disegel secara permanen di sini. Seiring berjalannya waktu, kekuatan di tubuh saya juga menunjukkan tanda-tanda erosi. Melihat betapa banyak orang yang tidak mempercayainya, Tetua Agung langsung mengangkat pergelangan tangannya, dan di punggung tangannya, hantu hitam pekat mencapnya, terlihat sangat menakutkan. Senior, jangan menyerah, apa yang perlu saya lakukan? Saat ini, Xiao Yan menghela nafas lega dan bertanya. Ada banyak legenda tentang Dewi Yaoji di dunia. Apa hubungan antara Dewi Yaoji dan 7 penguasa dunia, Del? Tapi ini semua hanya rumor. Dewi Yaoji sangat bangga. Menurut beberapa informasi terpisah yang dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik klan peri api kita, dia memiliki kontak paling banyak dengan Dewi Yaoji. Panahnya mengarah langsung ke kalian berdua, klan Xiao dan Seng Yan. Petik 2. Kata Tetua Agung dengan tajam. Klan Xiao, perlombaan tabu yang sudah lama menghilang dari dunia. Tepat setelah tetua pertama selesai berbicara, tetua kedua Malin dan Yao Laogui berseru pada saat yang sama, dan segera menatap Xiao Yan. Kamu benar-benar pantas menjadi tetua peri api yang hebat. Melihat indera penciuman dan kekuatan menakutkan dari Tetua Agung ini, Xiao Yan juga tidak merasa khawatir. Saya tidak dapat mengetahui situasi spesifiknya, karena ini hanya spekulasi saya. Sarang peri di depanku ada ketika Dewi Yaoji membangun sarang peri, dan patung Yaoji juga dibuat oleh Dewi Yaoji sendiri, tapi menurut penjelajahanku selama bertahun-tahun, misteri apa yang seharusnya ada di dalam patung ini? Yaoji, itu adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan kesulitan kita. Sayangnya, setelah bertahun-tahun melakukan eksplorasi dan observasi, saya belum menemukan perbedaan apapun pada patung Yaoji ini. Pada saat ini, Tetua Agung perlahan menggelengkan kepalanya. Tetua, jika Anda merasa nyaman, izinkan kami bersaudara mencobanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memeluk Xiao Yi, dan keduanya perlahan mendekati patung Yaoji. Tetua, apakah ini akan menjadi masalah? Bagaimanapun, kekuatan berkah mereka berdua telah hilang, dan kedua samsara belum mencapai orang ini. Ini keterlaluan. Malin dan Yao Laogui berkata dengan cemas, bagaimanapun juga, Yaoji adalah puncak reinkarnasi. Bukankah melepaskan 2 orang kecil seperti itu merupakan hukuman mati? Percayalah pada mereka, kamu hanya bisa mengandalkan mereka sekarang. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia diam-diam mundur dan melihat mereka berdua. Xiao Yan dan keduanya berdiri di depan patung Yaoji dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka, dan perasaan berat menyelimuti mereka seperti ratusan ribu kilogram batu besar menekan mereka. Rambut, sudut mulut, jantung, pergelangan tangan, kaki. Tidak ada yang salah dengan tempat-tempat ini. Xiao Yan melihat sekeliling patung Yaoji bolak-balik untuk waktu yang lama, tapi tidak melihat adanya perbedaan. Xiao Yi, karena reinkarnasimu berhubungan dengan Yaoji, cobalah untuk meminta segel reinkarnasimu. Xiao Yan kehilangan akal sehatnya untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa berkata pada Xiao Yi. Wah, Xiao Yi melakukan apa yang dia lakukan, api ungu menyapu, udara di sekitarnya langsung mengeras, dan aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Wong berdengung. Di saat yang sama, dengan munculnya segel reinkarnasi Xiao Yi dan api ungu, garis klan di alis Xiao Yan akhirnya menyala sepenuhnya. Puff! Pada saat yang sama, garis klan di alis Xiao Yan dan tanda reinkarnasi di tubuh Xiao Yi secara bersamaan meledak menjadi lingkaran cahaya yang menyilaukan, yang ditarik oleh suatu kekuatan aneh dan langsung disuntikkan ke mata patung Yaoji. Ledakan. Saat ini, patung Yaoji tiba-tiba tampak hidup. Mulut seperti batu terbuka sedikit, dan seteguk nafas ungu keluar, membuat semua kekuatan di sarang ini menjadi sunyi. Di saat yang sama, sosok Xiao Yan dan Xiao Yan Yi tersedot ke dalam perut patung Yaoji dengan kekuatan isap yang tak tertahankan, dan suasana hening di sini. Tetua, ini tidak bagus. Malin dan Yao Laogui saling berpandangan, tetapi menemukan bahwa Xiao Yan dan keduanya segera menghilang.
Biarkan mereka pergi. Kuharap kali ini kita bisa memecahkan rahasia patung Yaoji, dan pada saat yang sama menyelesaikan kesulitan peri api kita. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia berbalik menghadap peti mati emas di sisi lain, mengangkat telapak tangannya, dan filamen cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dengan semburan kekuatan suci peri yang agung, menekannya dan menahan aura hantu. Roh jahat, pulih. Episode 2230. Di antara patung Yaoji. Di mana ini? Mengikuti kekuatan aneh tadi, Xiaoyan dan keduanya hanya merasakan gelombang energi melonjak di sekitar tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi perasaan pusing melanda, tidak peduli bagaimana mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka. Atau pertahanan kekuatan mental, tidak bisa menolak. Kekuatan semacam itu seperti kekuatan yang sangat murni. Saat memelihara kurangnya ki pertarungan di tubuh mereka, hal itu juga mengungkap semua rahasia yang mereka sembunyikan di kedalaman tubuh mereka tanpa syarat. Uhuk-uhuk, dia terbatuk ringan dan kembali normal. Xiaoyan buru-buru menepuk kepalanya, lalu membangunkan Xiaoyi yang ada di sampingnya dan mulai melihat sekeliling. Ini sarang yang sangat indah, nafasnya berwarna ungu, bau burung dan bunga menyengat, dan di bawah kakinya ada sebidang tanah ungu, dan ada bekas api ungu hangat yang tertinggal di tanah. Keanehan, melihat ke atas, dia melihat bahwa di dunia ungu ini, terdapat hutan dan pepohonan, rumput liar dan binatang buas, tetapi benda-benda ini tidak nyata, tetapi lebih seperti lahir dari api ungu. Kakak kedua, lihat. Tepat ketika Xiaoyan bingung, tanda reinkarnasi di tengah alis Xiaoyi bergetar hebat, seperti skala yang akan hilang, api ungu panas miring tak terkendali, dengan gelombang kuno, langsung menghadap dunia ungu, jauh dari pusat. Bang bang bang, kemunculan api ungu Xiaoyi tiba-tiba membuat benda-benda yang menutupi dunia ungu mundur satu demi satu, dan pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Sebuah jalan yang dilapisi karpet ungu emas terhubung langsung ke ujung ruang ini, dan di ujungnya, jalur energi dengan warna berbeda diam-diam tidak aktif. Itu, apakah pembangkit tenaga elf dengan atributnya sendiri di klan elf? Peri api, peri air, peri petir. Bagaimana bisa? Mata Xiaoyi tertuju pada kejauhan, matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Apa yang mereka lakukan? Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Xiaoyan bisa mencium bau gelombang kuno dari tubuh pembangkit tenaga peri seperti batu ini. Kekuatan reinkarnasi. Apakah orang-orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik reinkarnasi? Terlebih lagi, mereka berlutut, mengangkat tangan, menekuk punggung, dan sebuah meja bundar ungu yang anggun muncul di atasnya. Di sekitar meja bundar ungu, ada lingkaran garis ungu yang sangat mulia, seperti kuas dewa. Itu mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Dilihat dari penampakannya, sepertinya apa yang dibawa oleh patung batu elf ini. Retakan. Ketika Xiaoyan menyadari pemandangan ini, suara keras datang dari platform bundar di atas 9 peri batu, dan paksaan langit dan bumi yang sangat menakutkan miring ke bawah. Gulu, itu. Yaoji. Keduanya mengangkat kepala, dan tekanan yang sangat besar langsung membuat mereka berlutut dan sujud. Tubuh mereka tenggelam puluhan sentimeter di tanah ungu, dan mata mereka tertuju pada platform bundar ungu, sosok yang menjulang. Yang abadi ini juga pelit. Suara itu jatuh, dan sosok anggun muncul di platform bundar ungu di belakang 9 patung batu elf yang kuat. Sebaliknya, penguasa kuno Xiaoyan dan cincin Dian sampai ke tangan penguasa kuno itu pada suatu saat. Tangan ramping pria itu memegang penguasa kuno Xiaoyan dan Kaisar Yanji, mengobrol dan bermain-main, ekspresinya sangat meremehkan, dan kata-katanya penuh dengan nostalgia dan kebencian, sehingga sulit untuk dipahami. Senior, ketika Xiaoyan dan Xiaoyi melihat ini, mati rasa muncul di kulit kepala mereka, dan mereka hanya bisa berkata dengan suara yang sangat gemetar, di bawah tekanan orang yang begitu kuat, mereka tidak memiliki perlawanan, dan hidup dan mati mereka hanyalah miliknya, sebentar lagi. Kekuatan orang ini telah melampaui segalanya, dan kekuatan itu jelas tidak sebanding dengan reinkarnasi. Penguasa api suci, seperti yang diduga, sangat suka menggoda bunga, ayo kita bunuh mereka semua. Suara samar dan anggun berlalu, sosok anggun bangkit, dan api ungu tiba-tiba berubah menjadi tanda ungu kuno di ujung jarinya, dan ada aura menakutkan yang menembus langit turun. Di dalam rune ungu, terdapat gelombang kuno yang sepertinya mudah dibakar oleh dunia. Guru, hanya beberapa puluh meter jauhnya, merasakan aura menakutkan ini, sudut mata Xiaoyan bergerak-gerak hebat, dan bahkan kecepatan detak jantungnya bergejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Xiaoyan baru merasakan kematian sudah dekat. Di depan orang ini, semua kekuatan di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi, bahkan kekuatan keabadian dan keabadian bergetar, jelas tidak mampu menahan serangan tingkat ini. Nampaknya sosok yang muncul di hadapannya kini mengandung energi yang tidak lagi sebanding dengan manusia, melainkan dewa. Bagaimana manusia bisa melawan dewa? Suci, Bunda Maria. Melawan tekanan yang menyesakkan ini, Xiaoyan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Anak kecil, apa katamu? Mendengar suara Xiaoyan, sosok ungu itu tiba-tiba berhenti sejenak, tubuhnya menggeliat menjauh dari platform bundar, dan melintas di depan Xiaoyan dalam sekejap. Semua kekuatan dengan ringan mengetuk bahu Xiaoyan, dan kemudian pipi indah yang menyesakkan itu berbalik dan menatap Xiaoyan di bawah selubung tanda ungu. Dengan tatapan ini,
Kekuatan spiritual jiwa di dalam tubuh langsung mendidih, seolah-olah kekuatan tersebut terbakar, dan bahkan istana spiritual di dalam tubuh bergetar hebat di bawah kekuatan ini, yang sungguh sangat aneh. Menguasai. Melihat cara menakutkan orang ini, Xiao Yi meraung dengan tergesa-gesa. Bukan urusanmu di sini, menjauhlah dariku. Sosok ungu itu tidak peduli pada Xiao Yi, tangan rampingnya gemetar, dan dia menembak Xiao Yi dari jarak ratusan meter dengan satu telapak tangan, membuat Xiao Yi tidak bisa menahannya. Yang mulia, kami tidak memiliki niat buruk, saya datang ke sini untuk mengganggu Anda kali ini. Berada dalam kontak dekat dengan sosok ungu, sentuhan kematian yang sedingin es menyapu seluruh tubuh Xiao Yan, tak berdaya, dan rasa dingin yang sedingin es menyebar ke hatinya. Ada banyak omong kosong. Sosok ungu itu menggelengkan kepalanya, rune ungu merobek penutup spiritual Xiao Yan Tian tanpa syarat. Tindakan yang tampaknya remeh itu membawa niat membunuh yang mengerikan. Brengsek. Merasakan ancaman kematian yang dahsyat ini, dada Xiao Yan mulai mengaum, dan nyala api yang tak berujung menyapu seperti gunung berapi yang meletus. Sayangnya, di bawah pengaruh sosok ungu, kekuatan ini tidak dapat menimbulkan gelombang sama sekali. Sepenuhnya tenggelam di atas tanda ungu. Apa yang terjadi? Tepat ketika Xiao Yan merasakan dinginnya kematian terpancar, istana spiritual di tubuhnya tiba-tiba melepaskan energi yang sangat lembut untuk menyehatkan tubuhnya yang penuh teka-teki. Ahem, Yao Ji, gerakanmu terlalu berlebihan. Dan saat kekuatan Yao Ji hendak menyerang Xiao Yan, arus hangat, seperti rebung setelah hujan, turun ke seluruh dunia. Itu adalah tubuh kokoh emas, penguasa kuno dan cincin api kaisar bersama-sama memancarkan cahaya keemasan yang sangat panas, dan sosok emas di atasnya sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Apa kekuatan mengerikan Pan Gaofeng yang terkandung dalam tubuh kuno itu? Jika fluktuasi pada kedua benda ini ditampilkan, saya khawatir seluruh lautan langit akan hilang sama sekali. Kekuatan mereka, saya khawatir itu bukan reinkarnasi sama sekali. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.